Perkenalkan, nama saya Joshua Igo Hasan. Saya dari kelas MN18F, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis toko sneaker high value yang dibimbing oleh Dr. Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Yang pertama ada bab 1, identitas perusahaan. High value. High value adalah toko yang menjual berbagai sneaker, pakaian yang memiliki nilai tinggi dan terjamin autentik. High value juga memiliki satu toko offline dan toko online di Instagram dan berbagai marketplace lain. Lokasi tokonya ada di Jalan Arif Rahman Hakim, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Luas lokasinya 60 meter persegi dan kami mengeluarkan modal berkisar 800.500.000 rupiah. Maksud dan tujuan pembuatan toko usaha high value ini untuk menjual barang-barang bernilai, mulai barang-barang berharga retail maupun resell. Saya jelaskan dulu yang di sini. Yang dimaksud dengan retail itu harga yang memang sudah ada harga eceran dari pabriknya. Tapi kalau yang resell ini misalnya kayak orang beli retail dan dijual lagi ke orang, biasanya itu harganya akan jauh lebih tinggi kalau kualitas produknya bagus dan kuantiti produknya sedikit. Susunan jabatannya di sini ada direktur utama dengan saya sendiri Joshua Igo Hasan, manajernya juga saya sendiri Joshua Igo Hasan, dan ada adminnya Snipen Kurniawan, dan ada 2 penjaga toko yaitu Jonathan Liandi dan Eko Julianto. Segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Untuk produk yang ada di high value ini, salah satunya sepatu. Perusahaan mensegmen konsumen khususnya kalangan remaja, anak-anak muda yang menyukai sepatu. Dan target pasar dari usaha fashion ini adalah tempat usaha yang nyaman dan mudah untuk digapai oleh para konsumen agar bisa merasakan kenyamanan yang sudah disediakan. Dan positioningnya, banyak sekali anak muda zaman sekarang yang membutuhkan pakaian yang terlihat keren dan unik untuk dipakai. Bukan hanya untuk dipakai, namun barang-barang yang ada pada toko ini, yaitu toko high value ini, adalah barang-barang yang dapat dikoleksi juga. Ya, bisa dikoleksi karena ya seperti tadi yang saya sudah bilang, kalau barangnya langka dan barang bagus itu bisa dijual lebih mahal lagi dari harga retailnya. Strategi pemasaran. Saya memakai 4P untuk strategi pemasaran ini. Yang pertama ada place, 2 produk, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada price. Yang pertama place. Toko lokasi high quality ini di wilayah yang sangat ramai dan padat aktivitas dan dekat dengan pusat kota, di mana sangat mudah dicari dan digapai oleh para konsumen. Yang kedua ada produk. Produk yang ada di toko high value ini bukan produk yang biasa, melainkan produk terbaik dan terkeren untuk dipakai oleh anak-anak zaman now. Dan produk-produk yang kami jual juga tidak melulu dibeli untuk dipakai oleh para konsumen, melainkan banyak juga di antara mereka yang membeli untuk dikoleksi maupun dijual kembali. Yang ketiga ada promotion. Promosi yang dilakukan toko high value ini dilakukan melalui media sosial untuk membantu memperkenalkan tempat dan produk. Di zaman modern ini, sosial media sangat penting seperti Facebook, Instagram, menginformasikan mengenai produk-produk yang tersedia. Dan kami juga menjual produk di marketplace online. Yang keempat ada
price atau harga produk yang ada di high value ini cenderung murah untuk kalangan penyuka barang-barang branded. Di sini ada list harga-harga produk. Yang pertama ada Vans Slip-On checkerboard black white dengan harga 750.000. Yang kedua Vans Outcool black white dengan harga 750.000. Dan Vans Authentic black white juga dengan harga 700.000. Ada Air Jordan, ada Nike Air Max, Nike Fever Max, Nike 97 white, Nike Kawas Light Sandal, ada Nike Contest juga, ada kami menjual Converse juga, Adidas Yeezy, Air Jordan 1, Air Jordan Mid, dan berbagai macam produk lainnya juga. Aspek finansial. Ini adalah rincian modal aspek finansial kita. Yang pertama ada bangunan yang kita sewa dengan harga 50 juta, kendaraan mobil yang kita beli dengan harga 150 juta, kendaraan motor dengan harga 18 juta, mesin kasir 5 juta, AC 3 juta, tempat sampah 50.000, lemari terbuka 4 juta, meja 500.000, dan kursi 300.000. Dan di sini totalnya ada 275.500.000 rupiah. Di sini ada modal kerja, ada peralatan 15 juta, barang jual 300 juta. Barang jual yang dimaksud adalah ya produk yang akan dijual, BOP 5 juta dan BCK 50 juta dengan total 370 juta. Total kebutuhan dana investasi sama dengan modal tetap plus modal kerja, dimana 275 juta di 500.000 rupiah ditambah 370 juta rupiah sama dengan 645.500.000 rupiah. Itu adalah total kebutuhan dan investasi. Laba rugi. Di sini perkiraan penjualan kami adalah 1.080.000.000 HPP. Dari yang sudah kami keluarkan 523 juta rupiah. Laba kotornya ada biaya operasional, biaya gaji karyawan 120 juta, biaya listrik dan air 60 juta, biaya pemeliharaan 15 juta, dan total biaya 195 juta. Dan ini semuanya penjualan HPP, biaya-biaya ini semuanya per tahun ya. Dan total HPP ditambah biaya 718 juta. Laba sebelum pajaknya, jadi laba sebelum pajaknya 362 juta rupiah, dan laba bersihnya 330 juta. Payback period investasi yang kita keluarkan 800.500.000 rupiah. Kas bersih 2021 330 juta, kas bersih 2022 360 juta. Jadi ini 110 juta sisa payback kita yang harus kita lunasin, karena sisa tidak bisa dikurangin project tahun ketiga, maka sisa profit tahun kedua dibagi profit tahun ketiga, maka payback period adalah sekitar 2 tahun 3 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Kesimpulan,
Untuk mendirikan toko ini dibutuhkan dana sebesar Rp800.500.000 sebagai modal. Beberapa aspek yang telah dikaji dari toko high value ini memiliki legalitas yang layak dan juga keuntungan yang cukup besar dari segi teknis, operasi, dan sumber daya manusia. Toko ini telah mempertimbangkan tata letak yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pengunjung untuk melihat produk yang dijual. Dan ini adalah ulasan atau review yang dari teman-teman manajemen lain. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.